Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan hadis tentang motivasi untuk menikah dan kriteria memilih calon pasangan. Dengan dosen pengampu Ibu Khalifatul Devi Novitasari SH MH. Kelompok kami beranggotakan saya, Vera Atika Yuniasih, dan teman saya, Misbahul Anwar. Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah, berarti ijab qabul atau akad nikah, yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Pernikahan merupakan bagian dari fase kehidupan manusia. Dan dalam pernikahan rasanya sangat penting sekali bagi orang yang hendak menikah itu memiliki fondasi pemahaman terkait pernikahan. Baik berupa pengetahuan akan motivasi yang ingin dia bangun dalam berumah tangga maupun makna pernikahan itu sendiri. Di dalam Islam sendiri, perintah untuk menikah sangat dianjurkan dan didorong untuk melaksanakan sunnah Rasul tersebut. Dan untuk menjalankan perintah tersebut diperlukan motivasi dan alasan yang kuat agar tujuan bisa terwujudkan. Di dalam Islam juga melarang umatnya untuk membujang, seperti hadis di bawah ini. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara as-sabab man istata'a minkum al-ba'ata wal yatazawwaj wa innahu aghadhu lil bashar wa ahsanul lil farji wa man lam yastati fa'alathi bis saum wa innahu lahu waja'un. Rawahu muttafaq alaih, yang artinya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari hadis di atas dapat dikatakan bahwa hidup membujang itu sangat tidak dianjurkan di dalam agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan seluruh makhluknya untuk hidup saling berpasangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada umatnya untuk menikah dan dilarang membujang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Sa'ad bin Abu Waqqas. Selain dilarangnya seseorang untuk membujang, ada juga kriteria yang harus dipenuhi dalam memilih calon pasangan. Karena pernikahan adalah ibadah yang akan dilakukan seumur hidup. Maka sebelum memutuskan untuk menikah,
umat Islam dianjurkan untuk memilih calon pasangannya dengan baik sesuai syariat Islam. Beberapa kriteria yang harus ditentukan dalam memilih calon pasangan juga telah disebutkan dalam hadis berikut. Wa'an Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu ala mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha far bidati ad-daini taribat yadaka, rawahu muttafaq alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari hadis ini menjelaskan bahwa memilih calon pasangan sebelum menikah adalah hal yang penting. Dengan demikian, berdasarkan hadis tersebut, ada 4 kriteria yang dianjurkan Nabi dalam memilih calon pasangan. Yang pertama, memilih pasangan yang memiliki harta. Yang dimaksud memilih harta yaitu dalam menjalani kehidupan duniawi, tentunya setiap orang membutuhkan harta. Bahkan tidak bisa dipungkiri banyak keluarga yang tidak harmonis karena kekurangan harta. Namun, harta hanyalah sebagian kecil dari kebutuhan berumah tangga. Yang kedua, memilih calon pasangan berdasarkan keturunannya. Karena keturunan sangatlah penting sebagai penerus generasi. Hal ini tentu sangat dianjurkan, sebab keluarga memiliki peran besar dalam melahirkan keturunan yang baik. Jika keluarganya berasal dari keluarga yang baik, maka akan menghasilkan keturunan yang pasti baik juga. Yang ketiga, memilih calon pasangan berdasarkan kecantikan atau ketampanannya. Hal ini menjadi suatu kebolehan untuk seseorang memilih pasangannya berdasarkan fisiknya. Sebab dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi pun menganjurkan untuk memilih pasangan yang membuat hati tentram saat dipandang. Dan yang kriteria yang terakhir, yaitu yang keempat, memilih calon pasangan berdasarkan agamanya. Nabi juga menegaskan bahwa agama merupakan kriteria yang paling utama dan amat sangat penting daripada kriteria yang lainnya. Sebab dengan agamalah seseorang akan bisa menghantarkan keluarganya menuju surga dan ridha Allah, hingga dapat meraih kebahagiaan yang tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Misbahul Anwar. Istinbat al-Hakam. Istinbat berasal
dari kata nab yang berarti air yang mula-mula memancarkan keluar dari sumur yang digali. Dengan demikian, menurut bahasa, arti istinbat ialah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan hukum-hukum fikih dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama usul. Dalam hal ini, arti istinbat menjadi upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah dengan tujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umatnya. Jadi peran hadis di sini sangatlah penting karena hadis berfungsi sebagai penjelas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Kesimpulan, pernikahan adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab, yaitu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan, dan qabul, pernyataan penerimaan dari pihak lelaki. Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa, tetapi makruh karena mengikuti sunnah Rasul. Hadis tentang larangan membujang sangatlah penting sebagai motivasi bagi orang yang sudah mampu menikah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasul, sehingga mereka dapat terhindar dari fitnah dan perbuatan zina. Memilih pasangan yang akan diajak pernikahan pun hukumnya wajib, karena hal ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.